Baiklah sobat, kali ini saya akan membahas tentang cara menginstal framework CodeIgniter. Jadi terdapat banyak pilihan framework yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita lihat kebutuhannya ya. Kemudian masing-masing framework memiliki fitur unggulan masing-masing. Sebelumnya saya sudah membahas tentang Laravel, kemudian hampir tidak berbeda jauh dengan Laravel ya. CodeIgniter atau CI juga merupakan framework yang bisa kita gunakan untuk membuat web system yang cukup baik ya, cukup elegan, sangat mudah digunakan, dan tentu saja cukup mapan di dalam keamanan. Kemudian di sini juga disampaikan ya, bisa sobat lihat di websitenya. Jadi sebelum kita menginstal ya, kita bisa lihat dulu fitur apa yang disediakan, kemudian beberapa kelebihan mungkin yang dimiliki oleh CodeIgniter. Jadi di sini disampaikan very small footprint ya, jadi footprintnya sangat kecil ya. Jadi kemudian build for developer who need a simple and elegant toolkit ya. Jadi sangat simple disampaikan di sini. Ini bisa kita baca lagi ya di berbagai forum. Jadi terdapat thread atau postingan ya dari mungkin beberapa orang pengguna, beberapa developer yang memang sudah berpengalaman ya di dalam menggunakan CI. Kemudian juga beberapa news atau berita tentang CI, tentang versi terbaru, penambahan feature atau update dibandingkan dengan versi sebelumnya. Ya, kemudian ini beberapa feature ya, why CodeIgniter. Jadi kenapa pilihan kita ya sebagai developer itu jatuh kepada CI? Ada beberapa alasan. Nah, di sini kita bisa melihatnya. Untuk masalah kompleksitas ya, jadi sangat pas ya jatuh pilihan kita kalau misalnya memilih CI. Kalau misalnya sistem yang akan kita buat itu sangat kompleks ya. Kemudian dokumentasinya juga lengkap. Kemudian ya, ini yang tadi saya sampaikan, yaitu strong security. Jadi untuk masalah keamanan ya, sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita membuat sistem di web, siapapun bisa melihat ya, siapapun bisa mengakses. Yang ada di satu sisi ya sangat mudah sekali, namun di sisi yang lain karena dia sangat mudah diakses juga memperbesar celah untuk bisa retas ya, bisa dihack misalnya oleh siapa saja ya yang ingin berniat jahat. Sehingga untuk fitur security ini harus menjadi hal yang pertama yang harus kita pikirkan. Kemudian nearly zero configuration ya, jadi ketika kita ingin menginstal ya, mulai mengembangkan, jadi proses konfigurasinya sangat sedikit ya, bahkan di sini dikatakan zero ya, nearly zero, jadi hampir tidak ada konfigurasi rumit yang mesti kita kerjakan. Oke, jadi mungkin setelah nanti baca-baca ya, memiliki sedikit pengetahuan ya tentang framework ini, kita bisa beralih ke download. Nah, tinggal kita pilih versi CodeIgniter yang akan kita install. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ya sebelum kita menginstal CI, terutama yaitu versi dari PHP yang sudah ada di komputer yang kita gunakan.
Ya tentu saja semakin tinggi ya versinya, maka feature kemudian update ya yang disediakan itu akan lebih baik ya, akan lebih banyak dibandingkan versi yang lebih lama. Nah, terdapat dua cara di dalam menginstal CodeIgniter. Yang pertama, kita bisa langsung download secara simple ya, kemudian nanti kita ekstrak dan langsung kita taruh ke di mana aplikasi web berada ya, jadi di komputer yang kita gunakan. Misalnya seperti saya menggunakan XAMPP ya, biasanya di C, kemudian di dalamnya untuk seluruh file projectnya itu defaultnya adalah di htdoc ya, maka nanti project yang kita buat menggunakan CodeIgniter juga kita taruh di dalam htdoc ya. Nah, untuk installation guide-nya bisa dilihat di sini. Jadi sembari install kita bisa membaca manualnya. Kemudian selain daripada cara yang pertama tadi ya, ada cara lainnya yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan Composer ya. Composer ini pengatur ya. Tujuan dari Composer mempermudah kita di dalam menginstal kemudian mengkonfigurasi framework yang akan kita gunakan ya. Jadi semuanya akan diatur, akan di manage dengan baik ketika kita menginstalnya ya. Jadi baik secara langsung maupun Composer ya, silakan tinggal dipilih mana yang akan digunakan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal CI yang melalui Composer. Jadi bagi sobat yang belum mendownload, bisa diperoleh dari getcomposer.org ya. Bisa kita klik Getting Started atau bisa langsung klik download ya kalau ingin baca-baca terlebih dahulu ya. Introduce-nya di sini, kemudian system requirement-nya, versi PHP yang minimal versi PHP yang sebaiknya sudah diinstal ya di komputer yang kita gunakan. Kemudian terdapat beberapa pilihan instalasi untuk beberapa sistem operasi ya, seperti Linux, kemudian macOS, kemudian Windows ya, seperti yang saya gunakan. Oke, jadi di sini ada using the installers atau manual installations ya. Tapi di sini kita harus mengetahui perintah yang digunakan untuk melakukan proses instalasi. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau ingin menggunakan yang installers, bisa langsung sobat download dari link composer setup.exe. Jadi nanti file exe-nya akan di-download, kemudian bisa langsung kita ikuti proses instalasinya ya. Karena di sini menggunakan installers, maka ya kita tinggal next, kemudian proses installnya akan finish. Kemudian kalau manual installation ya, ini beberapa perintah yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan proses instalasi Composer. Oke, kemudian nanti setelah berhasil ya diinstal, kita bisa mencoba apakah Composernya sudah bisa langsung digunakan. Caranya yaitu kita ketik melalui command prompt. Oke, jadi ketika ditampilkan informasi seperti ini ya, versinya, kemudian beberapa opsi
available comment. Oke, berarti ini sudah bisa atau sudah siap untuk digunakan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan proses instalasi CodeIgniter langsung dalam bentuk web project ya. Berarti kita masuk dulu ke dalam folder di mana web projectnya akan kita install. Oke, jadi web projectnya akan kita buat di sini. Kemudian perintah composer untuk membuat project yang baru, framework yang akan kita gunakan, kemudian langsung dengan nama projectnya. Belajar CI. Jadi perintahnya seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, jadi proses install project belajar CI menggunakan framework CodeIgniter sedang dilakukan. Ya, jadi kita tunggu proses install projectnya. Jadi terdapat beberapa pustaka ya atau library dari CI yang sedang di-download, kemudian langsung diinstal. Nah, biasanya proses instalasinya ini dilakukan dalam modul-modul ya. Jadi tujuannya supaya proses instalasinya itu bisa dilakukan lebih cepat. Jadi satu modul selesai 100%, kemudian lanjut ke modul berikutnya. Nah, sembari menunggu ya, jadi composer ini selain bisa digunakan untuk menginstal paket framework ya secara individu, bisa juga kita gunakan untuk melakukan update ya. Jadi update framework yang sudah diinstal ya di komputer yang kita gunakan. Kemudian juga bisa melakukan remove ya. Jadi kalau kita ingin hapus ya paket framework dalam bentuk project yang sudah ada ya, sudah terinstall di machine, kita bisa juga bisa menggunakan composer. Oke, jadi setelah selesai proses instalasi, selanjutnya kita bisa mencoba project yang baru kita install melalui web browser. Jadi kita buka tab yang baru, kita ketik localhost dan nama projectnya. Oke, kalau ditampilkan welcome to CodeIgniter ya, seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal CodeIgniter dalam bentuk project belajar CI tadi di lingkungan localhost ya, di komputer yang kita gunakan.
Ya, sampai jumpa ya di tutorial berikutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.